Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita akan belajar tentang teknik mesin di episode yang kedua. Pada sebelumnya kita telah membahas tentang peralatan atau alat-alat yang digunakan untuk gambar teknik. Di antaranya pensil, rapido, kertas, penggaris, jangka, dan penghapus, serta mal. Nah, ini tidak dibahas secara detail. Hari ini insya Allah akan dibahas tentang cara penggunaannya dan lain-lain. Nah, pertama cara penggunaan pensil. Cara penggunaan pensil ini sangat penting karena ketika kita membuat garis pada gambar atau membuat garis untuk membuat gambar, maka si ujung pensil atau mata pensil ini harus runcing ya. Terus posisi pensil 60 derajat. Dan ketika ditarik garis ke sebelah sini, maka pensil juga harus agak diputar agar supaya mata pensil ini dan hasil ketebalan garis yang kita buat itu tetap sama. Nah, untuk solusinya yang kedua, apabila ingin si mata pensil atau garis yang kita hasilkan ketebalannya sama, kita harus menggunakan pensil mekanik gitu. Salah satu solusi ya. Untuk ini biasanya kan ini kadang patah gitu ya. Jadi ketika treatment atau penggunaan pensil ini tidak benar, maka hasil dari garis yang kita buat itu akan ketebalannya berbeda-beda padahal dalam satu garis. Tuh ya. Perlu diperhatikan. Ini ada tabel kekerasan pensil. Ada yang keras, sedang, dan lunak. Ini semakin ada arah panahnya ke sebelah kanan, berarti semakin keras nilainya ya. Nah, ini sama. Jadi arah panah. Jadi ikutin arah panah bahwa yang ini 2H itu kekerasannya lebih keras daripada 3H, seperti itu cara bacanya. Terus kemarin juga pernah kita membahas tentang rapido ya, secara umum. Nah, secara umum kan kemarin ketebalan garis yang dihasilkan dari rapido ini ada macam-macam ya, dari 0,1 sampai 2 mm. Jadi rapido ini adalah pena ya, pena gambar, jadi agak sulit untuk dihapus. Makanya pada pelajaran Bapak ini diusahakan atau kita akan belajar membuat gambar itu menggunakan pensil ya. Nah, tapi ini untuk wawasan kalian, jadi tidak ada salahnya buat kalian untuk mengetahui bahwa dulu juga menggunakan rapido ketika pembuatan gambar ya di atas kertas kalkir. Nah, ini ada beberapa keterangan atau bagian-bagian dari rapido. Ini rapidonya ditunjukkan di nomor 1. Yang kedua ada mahkota atau kepala luar, ini ditunjukkan di poin 2. Terus yang ketiga adalah mahkota atau kepala dalam ya. Yang keempat adalah tutup. Yang kelima adalah penguncinya, kunci pena. Yang keenam adalah tabung tinta. Jadi tinta ini ada di sini ya. Di sini ini tabung tinta. Yang ketujuh rumah pena. Ke-8 pena. Ke-9 tungkai. Nah, tangkai, maaf. Nah, ini pena ini biasanya untuk perawatannya harus dicuci ya, menggunakan air panas dan air yang mengalir seperti keran agar si pena ini tetap bersih dari tinta yang kering. Ketika kita membuat garis, kita akan tidak ada kesulitan gitu ya, si tintanya keluar, agar bisa keluar ya. Ini kertas gambar. Jadi ukuran kertas gambar ada 0 sampai 4 ya. Jadi ada juga kertas gambar milimeter blok ya, ini untuk kertas gambar
tata letak nanti di pelajaran CNC kita belajar bagaimana menggunakan kertas milimeter block ya. Yang selanjutnya ada kertas gambar asli yaitu kertas kalkir. Nah, di pelajaran Bapak mungkin kita akan menggunakan kertas biasa ya, kertas HPS seperti itu ya, atau A4 seperti itu. Penggaris ini ada beberapa banyak ya, ada banyak gitu ya macamnya. Ada penggaris segitiga. Ini penggaris segitiga ini biasanya sepasang ya. Ada yang ukuran sudut 90, 90 90, 60 dan 30 derajat, dan penggaris yang sudutnya 90, 45 dan 45 derajat. Nah, seperti contoh seperti ini penggarisnya. Nah, ini dia. Ini penggaris yang 90 ya. Terus 30, 60. Ini 45, 45, 90. Nah, penggaris pertama ini ketika kita membuat garis vertikal, maka penggaris yang pertama ini menjadikan landasan. Ini cara penggunaannya ya, cara penggunaan penggaris siku. Nah, penggaris kedua ini adalah yang bergeser gitu ya, dari kanan ke kiri, membuat garis vertikal, terus geser, geser, geser sesuai dengan ukuran. Sama juga dengan kita ketika membuat garis horizontal, jadi garis yang ini itu sebagai landasan dan garis yang kedua ini sebagai yang bergeser untuk membuat garis sesuai dengan ukuran. Ini cara penggunaan yang ketiga, itu ketika membuat garis miring 45 derajat, maka ini sebagai landasan, ini yang digeser dari kanan ke kiri, bergeser sesuai dengan ukuran. Selanjutnya ada penggaris T. Penggaris T ini digunakan untuk membuat garis-garis lurus, biasanya garis tepi dan lain sebagainya. Akan tetapi dia itu berpatokan kepada meja gambar. Jadi apabila sisi meja gambar ini lurus, maka garisnya pun akan lurus. Nah, apabila meja gambar ini sisinya berantakan, maka garisnya pun akan berantakan. Kenapa? Karena di sini ada stoppernya ya. Gitu. Selanjutnya kita membahas tentang cara penggunaan jangka. Nah, cara penggunaan jangka ini banyak macamnya, ada yang dari plastik, ada juga yang dari metal ya, atau besi ya, stainless gitu. Nah, usahakan kita menggunakan jangka yang dari stainless ya, agar tidak ada korosi dan tidak kotor pada gambar nantinya ya. Kotor pada kertas gambar. Nah, cara penggunaannya ketika kita ingin membuat diameter lingkarannya ini 40, maka titik ini A sampai titik B ini diukur ke penggaris yaitu 20 mm, sehingga titik A sampai B ini adalah radius, maka diameter yang dihasilkan adalah 40 apabila radiusnya itu 20 mm. Seperti itu ya. Selanjutnya ada mal. Mal ini bentuk tiruan untuk memudahkan kita dalam pembuatan gambar. Jadi ada mal lengkung ya seperti ini. Ada mal bentuk dan mal huruf. Ada penghapus. Penghapus itu ada banyak macamnya juga. Ada penghapus lunak, ada juga penghapus yang keras. Penghapus lunak ini biasanya digunakan untuk pensil, dan penghapus keras ini biasanya digunakan untuk menghapus tinta. Nah, berikut ada latihan ya, tugas di pertemuan hari ini. Jadi silahkan dibaca, dan nanti juga Bapak akan share di Google Classroom. Mohon dikerjakan ya tugasnya, difotokan terus dikirim. Demikian pertemuan hari ini dengan Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.